Jenis bangunan rumah tradisional Cina dibagi menjadi dua, yaitu rumah rakyat biasa dan kekaisaran. Untuk rumah biasa, seperti pedagang atau petani, memiliki pusat bangunan yang berfungsi sebagai kuil untuk para dewa dan leluhur. Sedangkan untuk perkembangan furnitur Cina kuno terbagi menjadi 4 kategori, yaitu kategori Beijing, Guangzhou, Shanghai, dan Suzhou. Klasik furnitur Cina biasanya terbuat dari kelas kayu keras yang dikenal sebagai rosewood secara harfiah yang berarti kayu merah. Jepang memiliki arsitektur yang karakteristiknya ringan dan halus. Desainnya juga sederhana dan banyak memakai kayu. Kuil Shinto merupakan karya arsitektur Jepang paling awal. Konstruksinya dari kayu dan dibangun kembali setiap 20 tahun sekali. Selain itu, desainnya juga sederhana dan mempunyai penyekat dari kayu. Interior Jepang tradisional adalah Genpa, area pintu masuk, washitu, furniture Jepang yang terkenal yaitu Karabitsu dan Kakeban. Arsitektur Korea punya banyak masa, sama adalah di zaman kuno. Contoh bangunannya adalah rumah-rumah lubang di zaman tembikar zaman. Interior rumah tersebut hanya memiliki ruangan sederhana, yaitu tempat perapian, tempat penyimpanan barang, tempat untuk bekerja dan tidur. Lalu selanjutnya terdapat zaman Silla bersatu. Pada zaman tersebut arsitektur sangat berkembang karena terdapat perkembangan pada seni mereka. Sebuah istana dibangun dengan taman dan kolam yang disebut anap, dengan terdapat batu yang berfungsi sebagai dinding pembatas dari bangunan itu. Desainnya bertema elegan dan indah. Dinasti Goryeo berkembang dari abad 10 sampai abad ke-14. Kebanyakan arsitekturnya terilhami dari agama Buddha dan contoh bangunannya adalah kuil Buddha dan pagoda. Kebanyakan hasil arsitektur pada zaman ini terbuat dari bahan kayu. Lalu ada dinasti Joseon. Pada dinasti ini menerapkan sistem neo-Konfusianisme. Jadi ada altar nenek moyang yang disiapkan oleh para keluarga di rumah desa-desa. Selain itu ada zaman penjajahan Jepang. Pada zaman tersebut arsitektur Korea berubah menjadi gaya arsitektur Jepang. Oleh karena itu terdapat contoh bangunannya yaitu Genju Hanok. Sejarah bangunan dan interior Vietnam kaya akan pengaruh dari budaya dan sejarah yang beragam, mulai dari arsitektur tradisional seperti rumah panggung, kuil-kuil dan istana kerajaan, hingga pengaruh kolonial dari Prancis yang masih terlihat dalam bangunan-bangunan tua di kota-kota seperti Hanoi dan Ho Chi Minh City. Interior tradisional Vietnam seringkali mencakup penggunaan kayu, batu bata, dan warna-warna alami. Sementara interior modern dapat mencampur gaya tradisional dengan elemen-elemen kontemporer. Arsitektur India adalah arsitektur tua yang sama tuanya dengan sejarah dari peradaban manusianya. Sisa-sisa dari bangunan awal di India dapat kita lihat di kota lembah Indus. Di antaranya, sisa-sisa arsitektur kuno India yang paling khas adalah candi, vihara, stupa, dan struktur keagamaan lainnya. Sejarah arsitektur dan desain interior di India kaya akan warisan budaya yang kaya dan beragam. Ini mencakup periode dari zaman kuno hingga modern. Arsitektur India kuno mencakup bangunan-bangunan seperti kuil-kuil Hindu yang megah seperti kuil Brihadeswara di Tanjavur, serta monumen seperti Taj Mahal yang ikonik. Arsitektur Thailand adalah bagian utama dari warisan budaya Thailand. Untuk lebih mengenal desain khas Thailand, berikut adalah beberapa aspek dasar pada desain arsitektur khas Thailand. Yang pertama adalah lantai yang ditinggikan, yang kedua adalah pitch roof, yang ketiga adalah teras terbuka dan luas, yang keempat adalah desain modular, yang terakhir adalah kuti. Untuk furnitur khas Thailand, didominasi dengan unsur kayu yang lebih kuat serta banyaknya ukiran-ukiran, seperti contoh gambar berikut. Yang terakhir adalah interior. Bergaya tradisional Thailand yaitu sudah berkembang pesat. Mereka mencerminkan budaya dan warisan Thailand dengan warna-warna berani, seperti pola, hiasan, ukiran yang detail, dan bahan alami seperti kayu dan